حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام والصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، جميع ذوي الشهداء والصالحين، جميع علماء العاملين الفقهاء المحدثين وخلفاء وسادة الشهود المحققين والأولياء أجمعين، خصوصا أرواح سنة حسن البصري وجنيد بعض الشهد وقدر الجيلاني، شيخ محمد بن عبد الكريم السمد المدني، شيخ محمد رشد بن عبد القادر البنجلي، شيخ قشب أنوار بن حج اسماعيل البنجلي، شيخ عربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب، أنا ما تغشاهم برحمة مغفرة يولد الأجيال بالجنة، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين الدنيا والآخرة، بنية أن الله يرزقنا وأهل بيت أجمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة عند الموت في خير في عافية، وعلى هذه النيات وعلى سلف صالح حضرة النبي وأهل بيت الكرام. من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. يا الله نستعين بعليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم إنا نعوذ بك من شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita sama-sama diberinya taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan,
sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah, sekarang kita teruskan mengamalkan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni semua dosa kita zahir dan batin. Mudah-mudahan memperbaiki hati kita dari sifat-sifat yang tercela dan diisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita semua kabul hajat dan doa, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa qulil hamdulillah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, alhamdulillah, semua pujian khusus untuk Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir doa mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berdoa cakap subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil. Nah, itu mengamalkan Quran. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Nah, jadi kita ini disuruh memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala pun saling memuji. Pujian Rasul kepada Allah dan Allah kepada Rasul itu diabadikan dari kalimat tahiyat. Ya kan, tahiyat awal atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, itu pujian Nabi kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu hagantian jar Nabi. Ketika riwayatnya di Sidratul Muntaha dibalas oleh Allah Ta'ala pujian kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan? Ada riwayatnya assalamu alayna, itu Nabi membuat, ya kan, selamat juga berdoa di hadapan Allah kepada semuaan kita. Bukan hanya aku jadi Nabi yang diselamatkan oleh Allah, tapi diumpatakan juga seluruh umat manusia, khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ada riwayatnya kayak itu. Lalu disambung oleh Nabi lagi, asyhadu an la ilaha illallah, ulun bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Pian ya Allah. Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji-pujian, ya sudah puji-pujian ini ramai ya. Antar laki bini deh mau puji-pujian. Kan kada lawas tahu udah sugihan.
Berpuji-pujian terus, bersanjung-sanjungan, rame bener rumah tangga sampai itu. Ya Allah, kadang perang dunia keempat, berkelahian terus, anaknya bingung, kenapa jadi abah mau berkelahi, mulai jadi aku berkelahi kan? Nah, jadi kalimat ini yang pertama kita disuruh puji memuji. Yang kedua, kalimat ini mengandung hikmah bahwa pujian itu khusus untuk Allah, ya kan? Tidak tertuju kepada kita. Alhamdulillahi, alhamdulillah, semua pujian itu alif lam kamil, kesempurnaan. Semua pujian lillahi, untuk Allah Ta'ala aja, kadada nang lain kawa dipuji. Ini memberikan pelajaran lawan kita secara hakikat, yang dipuji itu pada Allah, bukan kita. Walaupun kita ternyata ditajalli atau didampaki oleh Allah Ta'ala alim kisahnya nih, kita nih kisahnya aja. Majazi ini kisahnya ya Allah. Kalau hakiki nah asli itu Allah. Kenapa jadi alim kita di majazi? Karena pinjaman atau kenampakan aja, bukan aslinya. Nah aslinya ya punya Allah. Jakanya kita gambarkan tuh seperti bayang-bayang aja. Bayang-bayang itu kan bukan bentuk sebenarnya. Bayang-bayang pohonnya, bukan pohonnya bayang-bayang itu. Ya Allah, gambarannya aja. Yang aslinya tuh pohonnya, bayang-bayang itu menyerupai aja pada aslinya. Tapi yang bayang-bayang ini luar biasa sudah. Apalagi yang aslinya itu. Itu majazi lawan hakiki itu dalam itu. Nah, kita misalnya dititipi ilmu, itu secara hakikat apabila kurang memuji kitab yang ini alim, maka yang alim hakiki adalah Allah. Jadi maksudnya apabila ada pujian itu kepada kita, maka cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mulut ini alhamdulillah, hati serahkan. Jika memuji itu bukan memuji aku, tapi memuji Allah. Kayak itu maksudnya. Jangan biar dia alim beneran, alhamdulillah saya pegang aku dulu. Nah itu berarti munafik masih. Dan kita teman kayak itu ulun masih kayak itu ulun munafik. Kenapa jadi munafik? Muntung alhamdulillah tapi hati aku yang hebat, munafik namanya. Lain mulut, lain gawian, lain zahir, lain batin, munafik namanya. Kan ulun munafik kalau kayak itu. Nah, jangan sampai sama akan ucapan alhamdulillah. Ayo, nang dipuji orang tuh Allah, bukan aku. Dan inilah amali alhamdulillah itu kayak itu, bukan tersetop pada diri kita, salah. Nah, ada orang-orang yang memuji pian nilah dia bungas banar aja, cantik banar aja. Oh, alhamdulillah jadi anak saya berapa no. Bagaimana baju. Jadi itu masih tersetop mengarahnya. Awal kita dipuji dan kayak itu cepati ketika alhamdulillah hati kita menyerahkan jika memuji Allah, karena wajahku ini bukan ulahanku tapi ulahan Allah. Jikalau kita yang mengolah wajah, maka semuaan cantik dan bungas. Ya Allah, kita yang tukang ulah ada mau nang kada baik, hidung mancungi, mata galaki. Ya Allah, kulit putihnya kita nggak mau lah, tapi ternyata karena ulah murah, terserah murah apa hasilnya itu yang terjadi, yaitu ulahan Allah. Kan itu bukti itu. Yang jadi kawa atau yang jadi bungas dan cantik itu ulahan Allah. Jadi ikam itu memuji Allah berarti. Ya kan memuji Allah.
Nah, jadi hati kita itulah ketika dipuji cepat-cepat kembalikan ikam atau pian memuji Allah. Nah, jadi kita kada jadi sombong ya, ada sombong. Umalah hebat benar, sugih benar pian nih, harta banyak benar, ya kan, duit kada betakar, berhitung aja. Betakar itu minyak, beras. Artinya sugih benar nih. Ucapkan alhamdulillah di mulut, tapi hati serahkan kekayaan ini adalah titipan Allah, berian Allah. Jika Allah kada memberi, kada sugih apa? Ya Allah, banyaknya orang bermodal banyak juga bangkrutnya, tapi karena ini aku ini ditakdirkan sugih oleh Allah, jadi sugih yang betul. Hanya Allah semuaan. Nah, itulah amaliyah alhamdulillah itulah, ya kan, simpel aja kalimatnya tapi maknanya luar biasa. Ya Allah, serahkan semua pujian itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mau mengamalkanlah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, sudah hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiya lailata usriya bihi biqadahaini. Nah, didatangkan pada malam diisrakannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, pada malam Isra nih, biqadahaini, dua cangkir atau dua gelas. Ya, riwayatnya kan Nabi dari Makkah, ya Allah, pas benar lah nih anunya, hadisnya itu Isra Mi'raj. Rajab nih kisahnya Isra Mi'raj nih. Isra Mi'raj. Jadi malam itu Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Ada riwayat di Hijr Ismail, ada riwayat di rumah Ummi Hani. Ada dua riwayat itu, ya kan? Nah, disitulah dijemput, ya kan? Lalu dada Nabi dibelah, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dada beliau, dikeluarkan hati beliau yang sudah bersih, lalu diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Lalu dijalankan singgah kalimat tempat Thaibah, Baitul Lahmi, Syajaratul Musa, Tursina, Baitul atau Masjidil Aqsa. 5 singgah ini perjalanan jauh nih lah. Nah, karena jauh ya minuman dulu. Nah, ini pelajarannya loh, kita berjalan jauh-jauh itu makan minum juga. Jangan bawa orang taring liur. Pamalan benar, ya kan? Ada singgah-singgah, kita taus ya, taus sampai lapar banget. Nabi-nya itu, ya Allah, minuman juga. Kan malam ini minuman Jawa nih. Ya kan? Nah, jadi ketika sampai di Masjidil Aqsa, ya kan? Nah, jadi riwayatnya setelah itu sembahyang, ya kan, dipimpin oleh Nabi. Nah, setelah sembahyang lalu diajukan dua cangkir, ya kan, biqadahaini. Nah, dua cangkir ini isinya apa? Min khamrin, satu cangkir isinya khamar, walabadin, satunya susu. Oh, susu. Nah, susu nih dilihat aja nyaman. Bagus itu nah. Nah, pada ilaihima, maka Nabi mengamati nazar ini penglihatan dengan penghayatan atau dengan pikiran. Ini ada ro'a, ada nazar, ada basara. Basara ini luar biasa ya. Ro'a itu melihat juga, nazar melihat juga, basara melihat juga, cuma lain maknanya.
Kalau ro'a itu sekedar melihat, udah selesai. Nah, kalau nazar melihat dan memahami, menelaah. Oh, ini kayak apa? Dengan melihat lalu memahami. Oh, kayak ini. Kalau basara tambah lagi dengan memahami dan meyakini pula. Oh, itu basara. Itu lebih halus. Ya kan, penelitian lagi. Ya, sampai timbul keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, itu basara, sudah basar. Makanya sifat Allah basirun atau basarun, ya Pak. Luar biasa. Nah, ini panazara, Nabi itu mengamati. Susu kah diambil, khamar kah? Pak akhadha labana, maka Nabi mengambil susu. Nah, cangkir dengan susu. Faqala Jibril, maka berkata Jibril sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang hadaka, memberi hidayah kepada engkau, lil fitrati, untuk kesucian. Jangan bahasa kitanya bujur pian, memilih susu, karena susu simbol daripada kesucian, jar Jibril, ya kan? Lau akhadta khamra, jika mau pian mengambil khamar, gawat ummatuka. Gawat ini bahasa Arab lah. Gawat. Ini lah gawat. Oh, gawat banget ya, gawat banget. Ini bahasa Arab nih. Gawat. Nah, bahasa Arab nih. Maka gawat umat pian. Gawat itu lago, sesat, bisa juga. Ya kan, sia-sia, bisa juga. Gawat tuh, bahasa Arab gawat tuh ya. Gawat ummatuka, sasat umat pian. Hanlah nang Nabi mengambil susu aja, umatnya banyak nang gawat. Apalagi mau sejuk ambil khamar dulu, habis sampai tadi mabuk semua. Itu banglah ya, iblis syaitan tuh kata tinggal diam bang. Ya Allah, inya benci benar, hiri benar apabila orang itu taat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Taat perintah. Tapi pulanglah hikmahnya adanya iblis syaitan itu dah bagus juga ya. Bagus juga. Ya Allah, kadar lain adalah supaya kita ini makin kuat berpegang kepada Allah. Jangan diumpamakan iblis syaitan itu seperti orang yang menakut-nakuti seorang anak. Ya Allah, sehingga si anak tadi ia cepat kembali kepada ibunya, berpegang erat kepada ibunya gara-gara ada nama nakut-nakutan ini. Nah, itulah hikmahnya ada iblis syaitan. Makanya di Al-Quran itu iblis itu ketika dilaknat itu bersumpah, "Fabi izzatika," dengan kemuliaan pian, masih memuji Tuhan ya. Dan hebatnya iblis itu masih memuji Tuhan lagi. Ya kan, "Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Aneh nih lah, memuji Allah tapi hendak mengganggu kita. Tapi yang kita garis bawah itu iblis masih memuji Allah ketika inya hendak mengganggu kita. Ya Allah, makanya zolim benar manusia nang kadang mau memuliakan Allah. Iblis aja masih Fabi izzatika, ya kan, la ughwiyannahum ajma'in. Tapi ada nang kadang kau diganggu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, kadang kau diganggu oleh iblis adalah hamba, ya kan, hamba yang mukhlasin, yang ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kata diganggu oleh iblis tadi. Nah ya ini. Nah jadi hikmahnya itu tadi. Kada lain iblis tadi ya kan, supaya seakan-akan mahaga kita tuh dah. Ya kan, jakanya rancaklah orang yang bisi ternak itu bisi anjing ya Allah. Oh, anjing pemburu nih lah menjaga ternaknya. Oh, isi 2-3 ujung-ujung. Jadi anjing itu menggonggong kambing lagi. Oh, ya buah. Ya kan, kada wani ke kiri ke kanan nih ada anjing lah. Ya kan?
kembalinya ke kandang karena ada anjing tadi. Nah itulah gambaran daripada hikmahnya ada iblis syaitan, supaya kita makin berkuat dengan Allah Ta'ala. Tapi udah nang sasat sakalinya tarayu dengan godaan iblis maka dikawaninya. Nah itu nang salah. Pengganggu maka dikawani. Nah, itulah. Nah jadi ujar Jibril bahwa susu itu adalah simbol kebersihan. Dasar biar kita atau diamati dari susu itu dari sapi, ternyata kantong susu itu biar bersebelahan dengan kantong kotoran dan kantong kencing, ya kan? Jadi susu sapi parah itu lah di bawah itu lah. Nah itu ternyata di atasnya itu kantong kotoran, kantong tahi ya kita, ya kan, di antara kantong tahi lawan kantong kencing. Tengah-tengahnya itu kantong susu. Tapi si susu tadi bukan dari kotoran lawan kencing, jadi susu lain. Terpisah. Nah ini adalah simbol kekuatan iman. Susu ini itu simbol kekuatan iman, keistiqomahan, kada mau inya terpengaruh lawan kotoran, lawan terpengaruh lawan kencing. Tetap aku juga iman ya Allah, ya kan, nang kuat kepada simbolnya kan luar biasa ya. Nah susu ini jadi, nah makanya kenapa Nabi memilih susu tadi? Nah itu tadi simbolnya kesucian, keistiqomahan. Nah kedua, susu itu manfaat. Ya Allah, ada slogan kita empat sehat 5. Nang 5 itu apa? Susu aja. Hadiahnya susu nih. Hadiahnya susu aja. Nah jadi manfaat dasar agar awak kita bagus, sehat, ya kan. Nah ini kada lain hikmahnya kenapa dijabarkan adalah keistiqomahan, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang istiqomah inilah yang mendapat karamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis Nabi, al-istiqomatu khairun min alfi karamatin. Satu istiqomah dalam kebaikan atau dalam ibadah itu lebih baik daripada memiliki 1000 karamat. Jadi kalau kita istiqomah majelis malam istiqomah kita itu dapat karamat 1000 tuh. Karamat itu padahal lah kada gampangan kalau kita sebutin karamat kin beisi wali itu makanya kita ya Allah bisa menambahi orang, misalnya memberi banyak orang apa yang didoakannya di banyak itu kabul terus orang misalnya itu kin beisi biar sugih tuh bang, ya bang, kalau jadi sugih banyak orang itu banyak hilang ke rumah, buka lawang, buka pintu, jadi terima tamu, banyak orang datang bahabar kan, sampai orang nang langit ke-7 datang sebuting karamat aja dia bisa dari banyak pengabulan kan sebuting aja dah, apalagi nih 1000 ya Allah bisa terbang ke Makkah sekejap mata, berpanjang di Banjarbaru, berbicara di WC di Mekah langsung lah karamatnya adalah 2 aja nah lagi kasyaf, bisa melihat yang jauh-jauh, bisa mendengar 3 ayo bang sebut sampai 1000. Wah banyak benar lah, hebat tuh karamat tuh kayak itu kisahnya. Tapi ternyata angka itu tuh kalah dengan satu istiqomah. Nah jadi maksud ulun di sini kemuliaan seseorang itu jangan dilihat nang aneh-anehnya, tapi lihatlah keistiqomahannya dalam ibadah. Alhamdulillah kita kawanan istiqomah malam Sabtu. Nah, ya kan itu berarti dapat alfi karomatin tuh. Berjamaah istiqomah sudah ya Allah. Nah, apalagi baca Quran, baca sholawat, kawa istiqomah. Nah itu karomat nyaranya.
ada usaha lagi aku supaya kawa membaca hati orang. Oh, usah gitu. Aku supaya kawa menambahi orang kan usah gitu. Ya Allah, itu ternyata kecil dibanding dengan istiqomah. Dan kita nilai diistiqomahkan dalam ibadah, amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Hadis yang kedua, sebutin lagi nah, sebelum ajan. Wa anhu dari Abu Hurairah lagi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, kullu amrin dzibalin, setiap urusan yang baik atau yang penting, bisa juga yang bagus, la yubda'u fihi bilhamdi, ya Allah, tidak dimulai perkara itu dengan alhamdulillah, bilhamdulillahi, nah bilhamdulillahi, bahwa apa maka gawean itu jadi kurang berkahnya. Nah, hadis ini dengan bilhamdulillah lah. Di hadis lain ada dengan bismillah, ya Allah, bismillah. Setiap perbuatan yang baik apabila kada dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, bahwa apa maka kurang berkahnya. Nah, kalimat di hadis ini bilhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi kita ucap alhamdulillah ya gawi gitu lah. Ya, ini ada hadis kayak ini karena ini bab syukur malah. Nah, bab syukur. Nah, jadi dengan alhamdulillah, ayo, ya kan? Jadi bagus senjata, tetap mengingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terserah aja. Nah, yang paling bagus gabungkan duanya. Awalnya bismillah, akhirnya alhamdulillah. Ya, ada kita minum kayak itu ya Allah, dengan minum tuh nah, ya kan? Awalnya dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah, ya kan? Ya, dicontohkan Nabi minum 3 kali itu minum, ya kan? Nah, minum misalnya, nah, bismillah, minum, alhamdulillah, nya haus juga, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Nah, nangka itu ya kan, mau bertiguk tuh kan bisa sama aja nangka itu kan, bertiguk tenalah. Nah, jadi ucapakan nangka itu, maka disitulah ridho Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita, karena selalu di awal dan di akhir ingat memuji menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah bacaan-bacaan ini tujuannya ada lain supaya ingat aja, padahal ingat itu bahasa Arabnya zikir itu ingat ya Allah. Jadi dengan ingat, dengan zikir, insya Allah kita ini kadang mau lali ya, kadang mau pikun, ya kan? Makanya kita lihat orang-orang yang sholihin, wali-waliullah itu sampai ke Tuhannya kada bisa pikun, kada bisa lali. Kenapa? Karenanya selalu ingat, ya kan? Selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang selalu merupakan zikir, ingat kepada Allah, itu kan tapi dihiraukannya, maka ke Tuhannya itu ya lali tuh. Ya kan, lali pikun nah. Hanya makan mbah tuntung ya Allah, bakuya atau berkisah kemana-mana kalau dimakani anaknya. Kalau rumah di jalan saling kulik kadikat lagi sasap. Nah, ada kalau kayak itu. Nah, itu sebabnya diantaranya ya tadi banyak lupa lawan Allah, banyak lupa lawan Tuhan, jadi lali. Dan jadi itulah menghendak pada lali kena Tuhan, ya kan banyak ingat lawan Allah Ta'ala, terutama dalam ibadah. Ibadah ini adalah wahana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan?
Nah lalu kena buahnya amun kawak di luar ibadah pun juga kita begamatan ingat zikir kepada Allah. Ujar guru amun zikir lisan uyuh pamjasidin, karena muntung ini bisa uyuh ya Allah. Amun hendak ada uyuh jasidin zikir hati, ya kan. Zikir hati itu adalah melihat, mendengar dan merasa bahwa semuaan minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat akan di hatinya, di hatinya, ya kan. Nah ini latihan kita nih lah ya, mudah-mudahan supaya ingat nah kada goflah. Ini goflah ini lupa lah, lain guplah, lain lah. Guplah apa? Nama hampas tuh kan. Oh, hampas Yasin kuning. Guflah. Ini goflah, gofal. Ya kan, gofalun. Ini lupa. Lupa ini nah menyakiti hati kita ini lupa nih bang. Coba aja pikirkan aja antara ingat lawan lupa itu dah. Dasar nang ingat ini namanya namakan, nang lupa itu nang menyakiti hati. Gara-gara lupa bang. Lupa ya goflah bahasa Arabnya. Mudahanlah kita semua diberi taufik, hidayah, istiqomah Allah Ta'ala, ya kan. Kita ingat terutama dalam ibadah, dan Allah beri hadiah karena di luar ibadah pun juga ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini Sabtu akan datang lah kita mahaul abah guru sekumpul ya kan. Nah ini kan malam Senin di Mukani di sekumpulnya. Nah kita pengajian Sabtu akan datang kita isi dengan menghaul abah guru sekumpul, karena guru kita semuaan dan terkenal dengan waliullah yang pangkatnya tinggi. Insya Allah berkat mahaul isidin itu tanda cinta kita ya Allah kepada waliullah, karena Nabi bersabda yubsyarul mar'u ma'aman ahabba, dihalau kena seseorang beserta orang yang dicintai. Kalau kita mengaku cinta, maka ada bukti. Nah, bukti kita cinta, kita hauli juga sendiri. Itu benar ya, benar. Menghubungkan mata rantai itu nah, bukti cinta dengan mahauli sendiri. Nah, makanya kita kita mahauli sidin karena Sabtu akan datang. Inilah. Nah, jadi acaranya karena kita di bawah aja karena jadi nama Yasin sebelum maghrib ya kan, misalnya lah supaya cepatnya ya kan, supaya cepat nama Yasin tabarok itu sebelum azan ya kan, ya kan. Nah sebelum azan jadi sembahyang maghrib kita sembahyang sunat ya kan, wirid seadanya, natul qobliyah dan seadanya ya kan. Nah langsung maulid. Nah maulid kena sembah maulid, lalu baca manakib, lalu kena tahlil nasid sedikit ya kan, nasid karena abah guru tuh ketujuh benasid. Nah jadi biasanya lah ujar guru memahami seseorang tuh apa yang disukai sidin itu dijamu, itu nang disuguhkan awal sidin ketujuh nasid bagus. Nah ketika haul itu benasid kan sin ketujuh benasid. Nasid itu zikir 6 qasidah dan nasid caranya ya Allah. Nah itu kita bernasid ya kan, lalu doa haul khusus agar abah guru sekumpul ya. Nah lalu siapa yang hendak berpartisipasi ya kan, nah, silahkan berhubungan dengan bagian takmir masjid ya kan, Ustaz Zainika, Guru Fauzika, apa hendak duit semiliar ya. Sama semiliar itu nasi samin gitu ya Allah. Silahkan berhubungan. Ini kalau permintaan lahnya kalau beli permintaan ya Allah, tapi ini bagi yang hendak berpartisipasi. Karena sebagian aku hendak membuatnya kemana menjulung, nah kayak itu tuh nah ya, jualan ya Allah, hanya permintaan kalau beli. Nah, tapi siapa yang hendak silahkan ya kan. Nah bagus saja tuh. Nah untuk acara kita kena Sabtu akan dan mudah-mudahan berkat abah guru sekumpul kita semuaan satu keluargaan dikuatkan iman dan takwa, kabul hajat dan doa, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal wa ala hadhihi al-fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wahdi wa balik taqabbal thawaba ma qara'nahu wa amamina min anwa'il khairat bihadzal majlis bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa haulika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalan nuqaddimu thawaba dzalika nuhdi ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila din jami'u syuhada as-salihin jami'u ulama al-'amilin محدثين القرآن فسر مسألة الصوفية المحققين والأول جمعين وثوابا نستثوب بذلك مع مزبرك وإحسانك خصوصا إلى روح شيخنا ورب روحنا شيخ محمد زين بن عبد الغني وجدنا شيخ محمد أرشد بن عبد الكلام البنجري ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وأهل أجمعين وأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ببركاتهم يا الله التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية استقامة حسن خاتمة واجعلنا ببركاتهم يا الله من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi di sana ya kan adalah kawan keluarga, kawan dan karena mahaul abah guru sekumpul di masjid ini Sabtu akan datang sarwi aja semuaan umum ya kan bagian begini. Taqabbalallahu minkum